Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Coba usah pakai headset. Coba ya. Bapak Ibu, sebelum memulai acara mohon di unmute ya teman-teman. Ini deh. Ini enggak. Mohon di mute ya, di mute semuanya. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf karena Pak Edi hari ini sedang suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas ya? Ya. Pak Edi sedang mengikuti rapat lainnya, jadi saya diwakilkan untuk mengawal kegiatan ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakadinkes, Dr. Kafifa Ani Mars APT, atau biasa dipanggil Bu Ani. Selamat pagi Bu, salam kenal. Terima kasih telah hadir di kegiatan ini untuk mensupport kita. Kemudian Kabid SDK Dr. Gigi Ani Ruspitawati MKM. Bu, selamat pagi, sampai bertemu kembali. Salam kenal. Kemudian Kasih SDMK Dr. Rita Anggraini MKM, atau dipanggil biasanya Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Ratna untuk kegiatan ini, yaitu feedback tenaga kesehatan atau SDM kesehatan yang ada di rumah sakit rujukan COVID-19. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih. Di sini telah hadir teman-teman dari ARH 2030. Lea, this is meeting. Oke Lea, thank you Lea. Ada Pak Taufik, ada Bu Umay, ada Mas Lian, telah hadir di pertemuan ini. Mungkin nanti saya juga minta Lea dan Mas Taufik memberikan sedikit ini untuk mempersingkat waktu. Pembukaan dari saya sekian dulu, saya sampaikan ke Bu Ratna untuk dibuka oleh Bu Wakadis. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Bersama. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Ani, Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, untuk menyampaikan sambutan dan arahan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Please wait, the meeting host will let you is soon. Betul Wakil. Terima kasih Pak Timur, terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Bagian BI Badan BPSDM dan Kasubag Datin Badan BPSDM. Pak Timur Bersama, Eskom RRI, seluruh direktur kabar SDM atau manajer SDM, IIC rumah sakit atau Kaspepu Kasat Kepegawaian RSJ, dan juga Sudinkes, SI, SDMK, seluruh rumah sakit di DKI Jakarta, baik swasta maupun pemerintah. Puji syukur kita panjatkan Puji syukur kita panjatkan kehadiran yang dimatikan sama. Karena itu mic-nya kali di itu dulu biar nggak storing. Halo? Masuk nggak Pak? Suaranya masuk? Masuk. Ya. Tanggung ya Pak? Masuk Bu, sorry masuk Bu. Oh ya. Terima kasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul meskipun dalam virtual, namun mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa kejelasan, membawa barokah bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan, mengamanatkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta wajib melaporkan data dan informasi sumber daya kesehatannya. Rumah sakit menjadi salah satu bagian dari Fasiankes, jadi wajib untuk melaporkan data SDMK-nya ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang membina. Pada masa pandemi COVID-19 seperti bulan-bulan ini, data SDMK rumah sakit sangat memegang peran penting dalam penanggulangan COVID, karena kita mesti memanfaatkan ataupun memberdayakan seluruh SDMK yang ada. Bahkan tim gubernur juga minta updating data SDMK rumah sakit melalui Dinas Kesehatan itu setiap minggu. Artinya harus melakukan update data SDMK melalui SI SDMK secara real time, terutama pada saat ada mutasi, rotasi, ataupun penambahan. Data SDMK sendiri merupakan salah satu tool indikator Renstra Kemkes RI 2024 dan juga Renstra Dinas Kesehatan 2018-2020. Secara regulasi, kebijakan Dinas Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas nomor 3/SE tahun 2020 tentang kewajiban dalam pengelolaan data SDMK dan sanksi dalam ketidakpatuhan terhadap kebijakan data SDMK bagi rumah sakit swasta maupun RSUP, TNI Polri, dan juga rumah sakit daerah. Dalam rangka pengelolaan data SDMK rumah sakit, baik pusat maupun daerah dan swasta, di masa pandemi COVID ini, Dinas Kesehatan telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan seperti fasilitasi online bersama narasumber, monef, feedback, dan pendampingan melalui online group atau WA group. Kemudian juga finalisasi data SDMK secara online. Poin utama dari kegiatan fasilitasi online rumah sakit adalah berdasarkan komposisi jumlah dan jenis SDMK pada rumah sakit, itu 62% dari data SDMK se-Provinsi DKI Jakarta. Artinya, jika inputan tidak sesuai ketentuan, maka akan mengganggu validitas seluruh data SDMK. Artinya support dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman rumah sakit, itu adalah 62%.
Selamat pagi. Selamat pagi. Harapan kami dengan SI SDMK yang baik Masuk. juga bisa bermanfaat untuk pengelolaan ketenagaan internal di rumah sakit masing-masing. Bisa disampaikan bahwa SDMK di seluruh pasien seprovinsi DKI itu ada 100.206 orang. Nah, SDMK yang ada di seluruh rumah sakit itu mencapai 80.090 orang. Artinya ada hampir 80%. Itu 79,9% itu ada di rumah sakit. Untuk itu rekap dan updating data SDMK di rumah sakit sangat mempengaruhi validitas dari data SDMK yang ada di SI SDMK yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Dimohon pada para direktur, Bapak Ibu sekalian pengelola SDMK di rumah sakit. Pertama adalah bagi rumah sakit yang belum selesai dalam melakukan input seluruh pegawainya agar dilakukan percepatan input. Dan bagi rumah sakit yang telah selesai agar dilakukan cleaning data agar tidak lagi indikator merah dari Kemkes. Karena selama ini memang data inputan dari Bapak Ibu sekalian dimonitor oleh Kementerian Kesehatan. Jadi raport ini adalah rapotnya kita semuanya. Bukan hanya rapotnya Dinas Kesehatan, tapi rapotnya Bapak Ibu sekalian di seluruh rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Khusus untuk STR dan SIP tenaga kesehatan agar diinput dengan baik karena nakes wajib memiliki STR dan SIP. Kepemilikannya tercermin dari hasil input seluruh rumah sakit. Ini juga biasanya juga dimonitor dalam kelengkapan akreditasi rumah sakit karena seluruh tenaga kesehatan itu harus mempunyai STR dan SIP. Memanfaatkan jenis opsional sistem informasi SDMK dan tutorial aplikasi web dengan meningkatkan pemahaman terkait SI SDMK. Menyebarluaskan infografis kepada seluruh pegawai rumah sakit agar berkontribusi aktif dalam pengelolaan SI SDMK. Melakukan koordinasi aktif dengan tim Dinas Kesehatan apabila mengalami kesulitan atau permasalahan. Melakukan tindak lanjut atas hasil monef dan feedback yang diberikan Dinas Kesehatan. Ini semua adalah untuk terjadinya data yang bagus, validitas yang bagus, sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana SI SDMK dapat bermanfaat baik di tingkat nasional, regional DKI, maupun di rumah sakit sendiri. Semakin bagus data SDMK, semakin bermanfaat, maka semakin dapat meningkatkan kualitasnya. Pembinaannya juga lebih jelas, kemudian peningkatan mutunya juga lebih jelas. Pemenuhannya secara jenis dan jumlah itu juga bisa lebih jelas. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2018 alhamdulillah
telah meraih prestasi sebagai pengelola data SDMK terbaik tingkat nasional. Ini semuanya adalah berkat kerja keras kita bersama. Bukan hanya kerja dinas kesehatan saja, tapi karena kerjasama dengan seluruh pengelola SDM dan juga para direktur rumah sakit seluruh DKI Jakarta, validitas penginputan, updatingnya, kelengkapan dan kejelasan SDMK sehingga mendapatkan predikat yang terbaik. Mudah-mudahan di tahun-tahun ini, tahun depan, di kemudian hari, predikat itu bisa kita capai bersama-sama lagi. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik dan juga bisa koordinasi, diskusi, ataupun mungkin sharing bagaimana pembinaan di dalam mengelola SDMK di rumah sakit masing-masing. Kita ucapkan terima kasih. Dan juga kepada Menteri Kesehatan, dalam hal ini PPSDMK, yang selalu monitor, selalu membina, selalu mengingatkan kalau memang data itu belum terisi, belum terupdate, selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Terima kasih semuanya, selamat bekerja kembali dan mudah-mudahan data ini adalah sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan para pengelola rumah sakit. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ratna. Maaf, Bu Ratna ke hati itu. Kemute ya. Berapa Di ke mute? Di Suaranya unmute. ke mute, Bu. Bu Ratna di unmute kali. Baik Pak. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kembali ke Bapak Timur Utara. Ya. Baik, terima kasih Bu Ratna, Ibu Wakadens, Bu Kabit dan Bu Kasih. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir juga Aira 2030, yaitu ada Lea, ada Pak Taufik, ada Mbak Umay dan Mas Dian. Oke, for Lea, maybe you can introduction yourself, Lea. You have something to say? Yes, thank you. Selamat pagi. Thank you, Pak Muaryadi. Thank you, Pak Timur. Thank you, Head and Vice Head of the PHO and the HRH Division Head, hospitals, everyone else here on this line. Thank you for taking the time out of your busy schedules for this. My name is Leah McManus, and I am the project lead for HRH 2030 Indonesia. HRH 2030 is a USAID-funded project working with country stakeholders to better build, manage, and optimize the health workforce to sustain a resilient health system. In Indonesia, we are working in partnership with the BPP SDMK and stakeholders such as yourself to support improvements in the availability and use of quality data. With the Business Intelligence Platform, we hope that the data analytics produced will help you on the front lines, better understand what the data you have is telling you, so that you are able to use this data to conduct evidence-based planning, policy making, and action. Especially
in times like these, understanding who your health workforce is, where they are, what their skills mix is, and how to use this data to make decisions is very critical in the COVID-19 response. I wish you all a great meeting, and I thank again the BPSDMK, head and vice head of the PHO, HRH head, division head, DKI Jakarta hospitals. I thank you for your leadership and your commitment to use of data to support the health workforce. Have a great meeting. Terima kasih. Thank you, Lea. Oke, maybe saya kembali perkenalkan juga Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Tomo. Sebelum lanjut, saya mau translate dulu ya. Perlu translate nggak apa yang dikatakan oleh Lea? Boleh. Ya, Boleh poinnya saja boleh. Ya, Boleh. Boleh, mau. Boleh. Bu Rada ya. Ya, pertama dia mengucapkan tadi selamat pagi dulu kepada Bapak Ibu yang dari BPSDM. Ada Pak Mawari walaupun tidak hadir, ada Pak Timor. Terus mengucapkan juga salam kepada Kepala Dinas Kesehatan, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang dan yang lain adalah bagi dari rumah sakit dan Sudin semuanya. Dia mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan dari awal sudah komitmen dalam penggunaan data. Dia jelaskan bahwa nama beliau adalah Lea McManus dan dia leader atau pemimpin proyek HRH 2030 di Indonesia yang didanai oleh USAID. Saat ini proyek 2030 itu berkontribusi untuk memberikan support technical assistant kepada BPSDM Kesehatan untuk memberikan supporting kepentingan negara Indonesia membangun dan mengolah sumber tenaga kesehatan yang lebih baik untuk kesehatan. Di Indonesia, HRH 2030 juga mendukung peningkatan ketersediaan dan penggunaan data yang berkualitas. Dia menjelaskan bahwa business intelligence yang menjadi solusi yang diterapkan baik dari analisis data dan memahami bagaimana data itu digunakan untuk perencanaan dan pembuatan kebijakan yang berbasis bukti. Dia menjelaskan seperti itu. Saat ini dia berharap tenaga kesehatan dapat dijadikan, bukan dapat sih, tapi mengatakan bahwa itu merupakan bagian tenaga kesehatan yang berkontribusi di garis depan dalam penanganan COVID-19. Dia berharap tenaga kesehatan ini juga kita bisa berikan dukungan baik pemanfaatan data yang di setiap levelnya. Terakhir dia mengatakan terima kasih kepada BPSDMK, Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Divisi ataupun rumah sakit yang berkontribusi dalam penanganan COVID. Dan dia mengucapkan terakhir selamat menggunakan data dan mendukung tenaga kesehatan yang bekerja untuk COVID-19. Terima kasih. Itu dari Lea tadi. Mas Tim, lanjut. Oke, terima kasih Mas Taufik. Mas Taufik bisa memperkenalkan diri juga terkait dengan posisi Mas Taufik sebagai apa di HRH 2030 ini. Ya, Mas Tim, ya saya Taufik, posisinya di HRH 2030 itu bantu Mas Timor, tapi posisi ininya sebagai ICT manager. Jadi tugasnya adalah mendesain, mendukung pemanfaatan data di setiap level di seluruh wilayah pilot project HRH 2030. Jakarta merupakan karena terdekat dengan kantor Kemenkes dan BPSDMK, itu sangat penting bagi kita agar kita selalu mendukung apa yang diinginkan oleh Provinsi DKI dalam pemanfaatan data. Itu kenapa kita selalu mendukung pemanfaatan dan penggunaan data di Jakarta ataupun di wilayah lain yang dekat dengan kantor BPSDM. Terima kasih Mas Tim. Terima kasih Pak Mas Taufik atas penjelasannya. Baik, Bu Ratna, untuk mempersingkat waktu, saya rasa langsung masuk ke materi yang akan saya coba sampaikan terkait dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa
memberikan atau mengingatkan kembali kepada teman-teman khususnya di Sudin dan di rumah sakit yang ada di Provinsi DKI. Ya, bisa dilihat semuanya Bapak Ibu ya, semuanya. Ya, oke, terima kasih. Baik, kita memulai kebijakan apa sih dari BPSDM Kesehatan yang telah dilakukan dalam pengolahan SSDMK di rumah sakit di masa pandemi? Ya, kita akan ada pokok bahasan yaitu penguatan SSDMK secara nasional, penguatan SSDMK secara teknis, data SDM kesehatan di RS rujukan COVID di DKI Jakarta, peran daerah dan RS dalam mendukung SSDMK. Ya, ini mungkin mengingatkan kembali, mungkin bisa dibaca saja ya, sistem informasi yang menyeluruh, terkoordinasi dan terintegrasi dari berbagai sumber di tingkat pusat dan daerah, baik pemerintah dan swasta yang menghasilkan informasi akurat dan terkini dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Ini mereview kembali bahwa SDMK atau Sistem Informasi Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan itu adalah merupakan subsistem dari SIK atau Sistem Informasi Kesehatan, sesuai tadi disampaikan oleh Bu Wakadis bahwa PP 46 menyebutkan sistem informasi kesehatan di mana dalam subsistem itu ada sumber daya manusia kesehatan, yaitu sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Oke. Baik Bapak Ibu, kami di pusat telah melakukan beberapa penguatan yang memang kita lakukan secara nasional, yaitu dengan memperkuat SDMK itu secara pendekatan bekerja sama. Kami telah memberikan hak akses kepada KARS nih, teman-teman di rumah sakit yang sering berhubungan dengan KARS, pasti berhubungan ya semuanya ya, melalui aplikasi Simada ya. Melihat di KARS itu kami memberikan hak akses, bisa mereka melihat tenaga kesehatan untuk keperluan prakreditasi. Jadi SDMK atau informasi tenaga kesehatan itu dapat dilihat oleh teman-teman KARS untuk mengevaluasi kebutuhan akreditasi rumah sakit. Kemudian memberikan akses ke Dirjen Otda, Kemendagri, dan untuk kebutuhan ASN. Jadi misalnya Pimda antar Kapkota atau antar Sudin, kalau di Jakarta mungkin tidak ya, di daerah lain itu Kemendagri mempunyai wewenang untuk menyetujui perpindahan tenaga atau pegawai tersebut. Kemudian kami juga memberikan akses kepada tim FKTP untuk akreditasi puskesmas. Jadi kami juga memberikan akses tentang data tenaga kesehatan yang bisa dilihat oleh teman-teman FKTP. Nah, ini juga didukung oleh USAID, ARH 2030 dan WHO. Kita membuat bisnis intelijen untuk kebutuhan analisis. Kemudian kita juga membuat roadmap SDMK insya Allah tahun ini. Kemudian juga kita melakukan technical working group, yaitu berhubungnya antar stakeholder yang terkait dengan SDM kesehatan, yaitu bisa BKN, Kemendagri, BPJS, bahkan OP akan kita libatkan untuk kegiatan TWG. Ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pusat untuk penguatan SDMK secara nasional. Kami juga melakukan penguatan secara teknis, Bapak Ibu. Ya, ini kebetulan rumah sakit semua ya. Jadi kita bisa melihat nanti, mungkin teman-teman sudah bisa melihat data ketenagaan yang ada di SDMK dengan research online. Bisa dibandingkan, bisa disandingkan antara ketenagaan yang ada di SDMK dan di RS online. Ini teman-teman kemarin saya sudah dapat dari Mas Adit infonya bahwa kita sudah jalan ya, sudah running ya. Artinya SDMK ketika diinput otomatis masuk di rumah sakit RS online atau research. Kami juga sudah mengintegrasikan data SDMK dengan Nusantara Sehat dan Renbud. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang mengelola perencanaan kebutuhan yaitu ABK atau ketenagaan minimal itu bisa melihat atau mendapatkan datanya dari SDMK. Nah, ini juga yang terpenting nih. Di sini hadir ya teman-teman dari UPT Vertikal, RSCM, Fatmawati hadir ya, Mbak Ratna ya, hadir ya. Halo Bapak Ibu hadir ya, ada dari Cipto, ada dari
RS Fatmawati hadir, alhamdulillah. Oke. Nah, ini penting sekali karena teman-teman yang dari rumah sakit ini yang ingin mengajukan program pendidikan dokter spesialis atau program pendidikan dokter gigi spesialis, datanya itu harus mengambil data dari sistem informasi SDM kesehatan. Ya, jadi SDMK ini dipakai untuk memvalidasi pendaftaran PPDS dan PPDGS. Gitu Bapak Ibu. Ada di luar. Nah, dekat saat security coba. Masuk. Ya, teman-teman co-host tolong di mute yang ngomong Bapak Ibu semua. Kemudian kami juga mengintegrasikan data SDMK dengan BPJS. Ya. Teman-teman Bapak Ibu mohon berkenan untuk mute suara dulu ketika materi disampaikan. Apa yang minjam? Maaf Bu, saya itu sedang zoom di Pemda dengan Kementerian. Jadi saya ke ibu ya. Terima kasih Bu. Maaf sekali Bu. SDMK dengan Kemendikbud ini juga baru. Kemudian tetap validasi integrasi, kita tetap berharap dari Pusdatin dengan Dukcapil yaitu NIK, kemudian KTKI untuk STR, KFN dan KKI. Kemudian untuk BKN kita akan juga validasi NIP yaitu ASN, di mana seluruh ASN bisa tervalidasi NIP-nya. Nah, kami juga sedang menjajaki Bapak Ibu. Mudah-mudahan DKI bisa membantu kami juga untuk memamerkan atau menyajikan ya desiminasi data SDMK di Smart City. Nah, ini saya melihat kan Smart City DKI sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dalam hal penyajian data, khususnya data SDM kesehatan. Nah, kami juga sedang menjajaki Puskesmas, PTSP untuk pertukaran data. Ini secara teknis sudah kami lakukan terus, kami terus berupaya agar kegiatan ini dapat kami establish atau sustainable supaya kita terus lebih baik dalam hal pertukaran data atau dalam hal integrasi data. Oke Bapak Ibu, ini pokok utamanya sebenarnya yang saya ingin sampaikan bahwa kita dalam COVID-19 atau permasalahan pandemi ini, kami PPSDM telah membuatkan dashboard. Ini dibantu oleh Pak Topik, Mas Adit dan tim Datin. Semua berdasarkan SK gubernur yang ada dari provinsi yang diserahkan ke kami. Nah, ini datanya kalau nggak salah masih bulan Maret ya, Bu Ratna ya. Kami punya di DKI itu 13 rujukan COVID-19. Kalau bulan Mei, setahu saya sudah 60-an ya Pak Ibu ya. Nah, nanti kita bisa update 67. Oke, nanti kita bisa update. Nah, Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu teman-teman di rumah sakit dapat memanfaatkan data ini, dapat bisa menganalisis atau memberi masukan terkait informasi yang sudah kami publish ini di website ya, tanpa harus login. Bapak Ibu bisa melihat informasi tentang jumlah nakes di rumah sakit rujukan COVID-19. Bisa dipilah berdasarkan provinsinya, ya DKI Bapak Ibu bisa melihat. Nah, Bapak Ibu bisa mencek apakah sudah benar datanya seperti itu. Benar gak tuh tenaga kesehatannya? Seperti itu. Kalau belum, ya itu bagian daripada updating data. Buru-buru Bapak Ibu memperbaiki data tersebut. Ini yang akan kami angkat kembali nanti di level nasional karena memang ini menjadi tugas bersama khususnya PPSDM dalam hal apa Bapak Ibu? Pembayaran insentif nakes. Mungkin DKI termasuk yang ada ya, Bu Ratna ya, dapat tunjangan dari pusat atau dari pemerintah. Nah, ini nanti kita bisa bersama-sama mencek datanya seperti yang disampaikan oleh Wakadis tadi. Bapak Ibu diharapkan segera mengupdate, memperbaiki, menambah, merubah data dengan baik. Nah, ini ada pertanyaan dari saya, apakah ada di rumah sakit Bapak Ibu yang tenaga kesehatannya meninggal terpapar COVID? Ada tidak? Ada ya kayaknya DKI ya, kalau nggak salah ada ya. Nah, kalau ada di SSDMK-nya tolong di menu pekerjaan itu diedit yang alasan berhentinya meninggal ditulis bawahnya karena COVID-19. Jadi itu bisa kita keluarkan nanti datanya ketika datanya ingin melihat data yang
meninggal kenapa ya. Jadi tenaga kesehatan yang meninggal itu bisa diupdate datanya Bapak Ibu semua, ditambahkan dengan keterangan di bawahnya meninggal karena COVID-19. Nah, ini bisa jadi bahan diskusi kita. Setelah ini kita akan melihat apakah data yang ini masih sesuai atau tidak, karena kita sudah masuk periode triwulan kedua, akan berakhirnya triwulan kedua ini dengan tanggal 30 Juni 2020. Nah, ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki data tersebut. Oke. Nah, dalam mendukung kegiatan ini, kami butuh dukungan dari Bapak Ibu semua, baik dari provinsi atau rumah sakit. Ya, peran dukungan daerah dalam rumah sakit mendukung SSM sangat penting. Pertama, updating data secara berkala. Ini menjadi suatu hal yang penting, karena kami selalu mengingatkan minimal 3 bulan sekali data diperbaiki. Dan kami sedang mencari metode yang terbaik seperti apa. Kami juga berusaha untuk supaya Bapak Ibu yang memperbaiki datanya bisa melihat hasilnya langsung. Misalnya seperti ini. Ketika data STR Bapak Ibu sudah mau habis atau sudah habis, SIP sudah habis, Bapak Ibu dapat langsung memperbaiki data tersebut dan langsung bisa terlihat di kami, oh orang ini telah diupdate datanya misalnya pada kolom STR, seperti itu. Kami juga berharap kami bisa mengupayakan hal itu, bisa kami dapat informasinya. Kemudian memanfaatkan data melalui SSMK dan Business Intelligence. Nah, DKI mudah-mudahan Pak Taufik kita jadikan pada proyek kedua ya, daerahnya yang bisa kita jadikan contoh untuk pengambilan data dan menganalisis data melalui informasi Business Intelligence. Jadi kita bisa membuatkan semacam dashboard singkat, yaitu tentang data SSM kesehatan untuk dianalisis dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan bisa kita segera membuat kegiatan ini di Provinsi DKI. Nah, untuk teman-teman di provinsi juga memperluas cakupan data di wilayahnya. Misalnya teman-teman provinsi sudah mendelegasikan ke rumah sakit di kecamatan atau rumah sakit di setiap kota, dia mempunyai wewenang atau mendata pasienkes lainnya yang ada di wilayahnya, misalnya klinik, puskesmas, dan lain-lain. Itu saling berkoordinasi. Nah, rumah sakit biasa rumah sakit swasta di wilayahnya ya, Bu Ratna ya. Artinya saling berkoordinasi dengan rumah sakit yang ada di wilayahnya. Kemudian yang perlu paling penting juga setelah ini memperkuat monitoring dan evaluasi, karena setelah kita melakukan semua dari atas sampai poin 3, kita harus ada MONEF. Selama ini yang sering kita lupakan, MONEF yang selalu tidak sesuai dengan harapan. Jadi kita membuatkan monitoring dan evaluasi ini secara berkala juga. Jadi ada feedback ketika ada kendala, ketika ada masalah, dapat disampaikan langsung ke teman-teman di provinsi dapat menyampaikan ke pusat. Jadi saya berharap teman-teman di rumah sakit, Bapak Ibu pengolah data, tadi sudah disampaikan Lea juga bahwa Bapak Ibu adalah termasuk garda terdepan ya dalam penanganan COVID-19 ini. Saya tahu posisi Bapak Ibu di rumah sakit sibuk menangani pasien yang sudah makin banyak, misalnya dituntut juga Bapak Ibu yang untuk pengolahan data agar data lebih baik. Ya, ini tugas kita bersama-sama Bapak Ibu semua, karena memang data yang bagus, data yang baik itu data yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Ketika datanya salah, datanya tidak baik, nah pengambilan keputusan juga pasti akan salah. Mungkin dari saya itu saja, kita bisa diskusi setelah ini atau ada paparan dari Bu Ratna untuk feedback, kemudian kita diskusi apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita kerjakan setelah kegiatan ini. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih banyak Pak Timur atas materi yang disampaikan. Mohon izin lanjut materi feedback dulu dari Dinas Kesehatan ya Pak, baru kita Silakan. buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bu. Apakah sudah terlihat materinya? Ya, sudah. Sudah Bu Ratna, sudah. Baik, mohon izin Pak Timur, tim Datin Badan BPSDM, Mrs. Lea, kemudian Pak Taufik dan Bapak Ibu sekalian dari seluruh rumah sakit.
Mohon izin menyampaikan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencoba untuk membuat tadi kalau tadi disampaikan Pak Timo bahwasanya kita penting sekali untuk memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang baik. Jadi kami dalam rangka Monex yang baik tersebut kami memberikan feedback atas pengelolaan SISDMK Rumah Sakit di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 per Juni 2020. Nah, beberapa bahasan yang akan kami sampaikan terkait dengan feedback tersebut. Yang pertama, kami akan mengulas kembali, merefresh kembali terkait dengan kebijakan pengelolaan data SDMK Rumah Sakit DKI, kemudian hasil feedback data SDMK-nya, kemudian apa yang menjadi target dan output kita khususnya untuk rumah sakit di tahun 2020, yang terakhir nanti diskusi dan tanya jawab. Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta bahwasanya kegiatan fasilitasi online yang seperti kita selenggarakan pada pagi hari ini itu sudah dimulai sejak awal-awal adanya pandemi COVID, yang awalnya kita selenggarakan melalui pertemuan secara langsung, ada narasumber, ada peserta, namun kita selenggarakan secara online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi dan efektivitas dari pertemuan. Jadi perlu diketahui, kami telah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pemutahiran data SDMK online yang telah diikuti oleh seluruh jajaran dinas kesehatan, mulai dari suku dinas kesehatan, kemudian RSUD, Puskesmas, dan UPT tanggal 15 April. Kemudian adanya penyusunan dokumen data dan informasi yang diikuti oleh suku dinas kesehatan, Puskesmas, kecamatan, dan kelurahan se-Provinsi DKI Jakarta. Kemudian adanya kegiatan pendataan pasien ke jejaring Puskesmas. Jadi perlu Bapak Ibu juga rumah sakit ketahui bahwasannya yang dilakukan pendataan itu tidak hanya rumah sakit aja, tapi juga mulai dari klinik, apotek, praktek mandiri, laboratorium, optik, bahkan sampai dengan batra atau kesehatan tradisional juga kami lakukan pendataan. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan FGD di tingkat kabupaten kota, monitoring evaluasi, fasilitasi, feedback semua pasienkes itu secara kontinu telah kami adakan dari mulai Januari sampai dengan nanti bulan Agustus. Kemudian yang hari ini kita selenggarakan adanya fasilitasi online rumah sakit. Kemudian selanjutnya nanti kita akan menyelenggarakan finalisasi yang insya Allah kita selenggarakan di bulan Agustus. Nah, terkait dengan materi kebijakan, seperti sebenarnya tadi disinggung oleh Ibu Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, bahwasanya kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, yang pertama kita sudah mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas yang mungkin sudah kami juga share ya, sudah kami bagikan ke seluruh rumah sakit pada bulan Januari 2020. Mungkin kepada Pak PIC rumah sakit yang merupakan pengelola baru yang belum ada nanti dapat menghubungi tim kami Dinas Kesehatan untuk mendapatkan surat edaran tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ada di RSUD, kami juga ada surat edaran khusus di luar surat edaran yang dikeluarkan oleh rumah sakit pusat dan swasta. Kemudian kebijakan yang kedua, pada bulan Maret 2020 kami sudah mengeluarkan surat himbauan yang pertama. Jadi surat himbauan pertama itu dilampirkan juga hasil feedback di bulan Maret 2020. Kemudian nanti di bulan Juni ini sebenarnya harusnya secara jadwal suratnya hari ini harusnya sudah terpublish, namun posisinya masih menunggu tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan. Kami juga mengeluarkan surat himbauan yang kedua yang dilampirkan juga hasil monitoring dan evaluasi pada PW2. Selanjutnya terkait dengan kebijakan selanjutnya ini merupakan kebijakan nasional ya, tidak hanya di Provinsi DKI Jakarta saja. Kami hanya mengingatkan kembali, merefreshing kembali bahwasanya terkait dengan peraturan yang harus diikuti yang merupakan telah diamanatkan oleh Permenkes nomor 30 tahun 2019, mungkin penekanannya dapat terutama dilihat pada pasal 12.
tertera pada pasal 12 itu bahwasanya SDMK di rumah sakit itu terdiri dari tenaga tetap yang meliputi poin A sampai dengan M. Nah, oleh karena itu, karena di sini itu ada amanat dari Permenkes, kaitannya apa dengan SISDMK? Kaitannya adalah bahwasanya karena sudah ada peraturan yang menaungi bahwasanya sebuah rumah sakit harus memiliki jenis tenaga ini dengan status kepegawaian tenaga tetap, maka saat melakukan input atau pengisian pada SISDMK harus memperhatikan pemilihan status kepegawaian maupun jenis tenaga agar seluruh rumah sakit itu memenuhi ketentuan yang ada pada pasal 12 tersebut. Nah, ini mungkin yang kita belum tengok kembali, belum kita kaji kembali. Nah, oleh karena itu kami mengingatkan kepada seluruh rumah sakit untuk membuka kembali peraturan yang sudah ada. Kemudian selanjutnya juga terkait dengan pasal 12 juga, akan tetapi pada ayat 9, di ayat 9 dinyatakan bahwasannya untuk mengetahui sumber daya di rumah sakit itu jumlah dan jenisnya memenuhi standar atau tidak, itu dasarnya kalau sebelumnya pada Permenkes yang sebelumnya itu ada standar minimal rumah sakit, kalau pada Permenkes yang terbaru ini tidak ada berbunyi standar minimal. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi atau mengetahui apakah rumah sakit Bapak Ibu sekalian itu memenuhi standar atau tidak, nanti di luar SISDMK kami mohon izin bahwasanya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta akan meminta data di luar yang sudah tersedia atau yang sudah Bapak Ibu input pada SISDMK. Nah, untuk refreshing kembali juga, bagaimana sih sebenarnya kondisi SDMK di DKI Jakarta ini? Sebenarnya tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Wakil Kepala Dinas ya. Kami hanya menyampaikan grafiknya agar Bapak Ibu mengetahui, oh iya ya, rumah sakit itu memegang peranan sangat penting di DKI Jakarta ini. Bapak Ibu bisa lihat bahwasannya untuk total SDMK di seluruh DKI Jakarta itu ada 100.000. Nah, 80.000 di antara 100.000 tersebut, atau dengan kata lain 80%-nya itu adanya di rumah sakit. Otomatis jika kualitas data SDMK rumah sakit itu kurang bagus, maka menjadikan kualitas data SDMK se-Provinsi DKI Jakarta sudah pasti hasilnya akan menjadi kurang bagus juga. Artinya, di sini rumah sakit itu memegang peranan sangat penting untuk menentukan kualitas data SDM dari rumah sakit, dari DKI. Nah, selanjutnya, bagaimana untuk kondisi rumah sakit berdasarkan penyelenggara dan jenis rumah sakitnya? Kalau kita perhatikan rumah sakit di DKI ini, kalau berdasarkan penyelenggaranya, bisa dilihat pada grafik ini, bahwasanya rumah sakit yang penyelenggaranya itu berasal dari swasta itu mendominasi lebih dari 50%, yaitu 59%. Sedangkan ditinjau dari jenis pelayanannya, itu rumah sakit umum yang mendominasi dengan 72,25%. Ini kaitannya apa dengan SISDMK? Kaitannya adalah seperti ini. Yang pertama, kita harus melakukan pemetaan pemilihan jenis tenaga. Ini sebenarnya PR kami terutama di Dinas Kesehatan Provinsi, namun perlu diketahui oleh seluruh rumah sakit bahwasanya kita harus melakukan pemetaan pemilihan jenis tenaga. Bagaimana untuk yang rumah sakit yang mayoritas berdasarkan tadi grafik yang disampaikan sebelumnya, bagaimana untuk rumah sakit yang minoritas. Tujuannya apa harus dilakukan pemetaan? Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam pemilihan. Sebenarnya sudah kami coba petakan melalui Juknis. Jadi di Juknis itu sudah kami petakan, akan tetapi kami belum mengelompokkan lagi mana yang termasuk rumah sakit mayoritas, mana yang termasuk rumah sakit minoritas. Kemudian kendala yang kami ingin sampaikan juga kepada Pak Timur dan tim, kendala adalah yang pertama, ketika SDMK tersebut terdapat rangkap jabatan,
Kemudian untuk jenis tenaga penunjang di mana pilihannya itu terbatas, jadi yang bisa kami lakukan hanya melakukan metode pendekatan. Nah, di mana pendekatan-pendekatan tersebut memang beberapa agak memaksakan diri. Nah, oleh karena itu kami juga sekaligus bermohon ya pada Pak Timur dan tim, mudah-mudahan untuk khususnya untuk jenis tenaga penunjang mungkin agak ditambah jenis tenaganya. Nah, selanjutnya terkait dengan feedbacknya sendiri, kami ingin menyampaikan terkait dengan daftar rumah sakit. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan ya, apakah rumah sakit Bapak Ibu sekalian masuk dalam list yang sudah hijau. Kalau berdasarkan indikator hijau pada rekapitulasi SDMK ini artinya kalau rumah sakit Bapak Ibu sekalian itu sudah mengisi kolom isian dengan secara lengkap dan sesuai ketentuan, ini daftar rumah sakitnya. Jadi silahkan Bapak Ibu perhatikan daftar rumah sakitnya yang sudah mendapatkan indikator hijau pada rekapitulasi SISDMK. Nah, ini data per kemarin ya, data per 15 Juni 2020. Nah, selanjutnya ini adalah untuk dashboard 5, artinya pengisian SPR dan SIP. Ini adalah daftar rumah sakit yang pengisian SPR SIP-nya tidak ada indikator merah. Nah, silahkan untuk diperhatikan apakah rumah sakit Bapak Ibu masuk dalam daftar rumah sakit yang semuanya sudah tanpa merah. Nah, kalau tadi menunjukkan sisi bagusnya, kami sampaikan terima kasih kepada rumah sakit yang sudah masuk dalam kategori yang bagus dalam pengelolaannya. Nah, ini untuk daftar rumah sakit yang masih memiliki selisih jumlah antara inputan yang ada di SISDMK dengan inputan yang ada di SIRS online, di mana kami kelompokkan menjadi 3, yakni ada yang kategori merah, ada kategori kuning, dan ada kategori hijau. Nah, silahkan untuk diperhatikan masing-masing rumah sakit termasuk dalam kategori yang mana, apakah termasuk daftar rumah sakit yang masih mengalami kekurangan input atau tidak. Nanti untuk detailnya akan kami share di grup SDMK Rumah Sakit DKI. Nah, selanjutnya ini adalah daftar rumah sakit yang ketika berdasarkan hasil feedback kami atau monitoring kami masih harus dilakukan revisi kesalahan terhadap pemilihan jenis tenaga. Nah, ini adalah daftar rumah sakitnya. Nah, beberapa jenis tenaga yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan atau kebijakan yang telah dibuat. Ini adalah beberapa jenis tenaga pemilihan yang masih salah, dilakukan pemilihan yang masih salah. Itu adalah jenis tenaganya sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini adalah yang tadi sudah disinggung oleh Pak Timur Utama. Ini adalah daftar 67 rumah sakit yang masuk dalam rumah sakit rujukan COVID. Nah, bukan berarti rumah sakit yang lain tidak penting, itu salah ya. Ketika kami Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta itu melakukan updating data kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta setiap minggu, jadi kami setiap hari Jumat itu harus menyampaikan updating data seluruh rumah sakit, 191 rumah sakit. Kami harus laporkan datanya kepada Bapak Wakil Gubernur. Nah, terutama yang dilihat adalah daftar 67 rumah sakit yang merupakan rumah sakit rujukan COVID. Nah, ini yang menjadi perhatian utama beliau, terutama adalah pada daftar 67 rumah sakit ini. Nah, adapun jenis-jenis tenaga yang diminta oleh beliau dalam melakukan updating setiap hari Jumat tersebut, itu beberapa jenis tenaganya adalah seperti ini. Ada kategori yang pertama itu adalah jenis untuk yang tenaga medis.
Kategori yang kedua itu adalah perawat. Kategori yang ketiga itu adalah kefarmasian. Kategori yang keempat itu adalah tenaga lab. Kategori yang 5 adalah tenaga kesmas. Dan yang terakhir adalah radiografer. Ini adalah tenaga kesehatan yang terkait dengan penanggulangan COVID-19. Nah, oleh karena itu, dalam rangka hal tersebut, kami mohon bantuan kepada seluruh rumah sakit ketika sebelum hari Jumat setiap minggunya, itu untuk dipastikan bahwasanya jenis-jenis tenaga ini itu sudah menunjukkan kondisi yang terkini dan terupdate. Nah, selanjutnya apa yang menjadi target dan output untuk Provinsi DKI Jakarta? Itu untuk rumah sakit kami mohon seluruh SDMK-nya yang belum selesai melakukan input itu selesai maksimal 30 Juni 2020 seperti yang tadi yang disampaikan Pak Timor bahwasanya 30 Juni 2020 merupakan TW2. Jadi merupakan batas akhir untuk triwulan 2. Kemudian tidak ada lagi nol invalid data, kemudian STR dan SIP-nya juga terisi. Perlu Bapak Ibu dari rumah sakit ketahui bahwasanya sampai dengan posisi hari ini untuk invalid pendidikan, artinya dalam pengisian pendidikan kemudian data invalid itu tidak ditemukan di seluruh fasilitas lain selain rumah sakit. Jadi untuk puskesmas, untuk suku dinas kesehatan, kemudian jejaring puskesmas, klinik, praktek mandiri itu sudah tidak ada invalid lagi. Invalid hanya ada di rumah sakit pusat dan swasta. Oleh karena itu kami mohon bantuannya kepada seluruh rumah sakit pusat dan swasta untuk melihat kembali, melakukan cleaning kembali terhadap data SDMK yang ada. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, kita akan melakukan finalisasi pada bulan Agustus, dan data yang Bapak Ibu sekalian isi pada aplikasi akan menjadi bahan untuk penyusunan dokumen deskripsi dari teman-teman yang ada di suku dinas kesehatan maupun kami yang ada di dinas kesehatan provinsi. Nah, dalam melakukan pendataan tersebut, mohon Bapak Ibu dapat memanfaatkan ibaratnya senjata-senjata yang ada. Jadi kami sudah ada surat edaran, ada infografis, ada tutorial, ada buku juknis. Kami juga ada tim yang Bapak Ibu bisa hubungi setiap saat, setiap waktu. Nah, itu mohon untuk dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini adalah buku juknisnya, kemudian ini adalah ada video tutorialnya. Ini adalah infografis ketika bisa disampaikan sebagai publikasi kepada pimpinan maupun kepada seluruh pegawai yang ada di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Timor Utama. Silahkan Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Ratna atas paparannya. Di sini memang kita berharap paparan ini bisa komprehensif ya, teman-teman rumah sakit bisa dapat melihat atau mengfeedback datanya. Pertama-tama terima kasih informasi yang terbaru ya, berarti per Mei ya 67 rumah sakit yang memang sudah di SK-kan oleh Gubernur bahwa rumah sakit itu ada rumah sakit rujukan COVID. Nanti mungkin bisa di-share datanya ke kami, Mbak Ratna. Ini saya ingin menanggapi dulu terkait dengan Bapak Ibu teman-teman di rumah sakit yang telah melihat website kami yaitu Info COVID. Silakan di komen, nanti kalau memang mau ngomong silakan disampaikan, karena kami di sini ada tim-tim dari PPSDM, tim Datin, tim pembuat dashboard tersebut. Kita bersama-sama bisa mendapatkan masukan atau saran yang memang kira-kira konstruktif membangun supaya lebih baik informasi yang kami sediakan. Di sini sudah ada yang bertanya nih lewat chat, tapi saya kembalikan dulu ke Bu Ratna. Apakah sesi pertanyaan sudah boleh dibuka? Ya Pak, monggo Pak, silahkan boleh Pak. Mohon berkenan untuk membantu ya Pak. Oke, ini yang bertanya tadi, apakah datanya tidak bisa difilter? Ini ya, tadi udah terlalu banyak nih, udah terlalu jalan banyak. Mungkin nanti kita bisa rekap ya pertanyaannya. Sebagian memang ada pertanyaan yang materi, terus pertanyaan yang, ya ini ada pertanyaan tadi yang apakah bisa difilter? Iya, bisa difilter, itu bisa dilihat Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu di handphone
agak sulit ya melihat informasi COVID tersebut, tapi ketika Bapak Ibu di web atau laptop, desktop, insya Allah datanya bisa dilihat secara baik, interaktifnya seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya, Bu Ratna. Silakan Bu Ratna bisa memimpin untuk kira-kira teman-teman dari rumah sakit apa yang ingin disampaikan atau ingin diskusi terkait dengan informasi terkait COVID, bisa langsung tunjuk tangan atau langsung bicara. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Timur. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian, sekarang mumpung istilahnya waktu yang sangat berharga ya, waktu yang sangat berharga karena kita tidak setiap saat, setiap waktu bisa terhubung langsung dengan narasumber yang ada di Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, apabila ada pertanyaan atau kendala-kendala, mohon untuk disampaikan. Mungkin secara teknisnya, saya awalnya berpikir mau membuat link Pak, cuman karena sudah mepet kemarin jadi belum sempat untuk membuat linknya. Jadi mohon Bapak Ibu yang mau ingin ditanyakan atau mau ingin disampaikan, silahkan untuk menekan raise hand. Raise hand nanti akan dipersilahkan untuk berbicara. Ya, ini ada yang bertanya dari chat ya, mungkin Mbak Ratna bisa saya bacakan bentar. Izin bertanya, saya karyawan kami sedang perpanjang STR karena baru membuat, maka pada poin penginputan nomor STR belum dapat kami masukkan nomor STR, maka keterangan data inputan jadi valid ya Bu. Nah, ini mungkin Bu Ratna bisa jawab, membantu. Begini Pak, jadi berdasarkan surat edaran dari Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia, bahwasanya untuk tenaga kesehatan yang STR-nya itu habis pada saat masa pandemi, yaitu setelah Maret 2020, maka STR tersebut meskipun posisinya itu sudah tidak berlaku, maka dianggap tetap berlaku. Oleh karena itu masih tetap diinput ke dalam SISDMK. Akan tetapi di sisi yang lain, karena aplikasi ini sudah di-setting atau dibuat secara by system bahwasanya jika dia lebih dari 5 tahun akan menjadi indikator merah. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi agak ambigu memang Pak. Jadi di satu sisi memang ini adalah kondisi khusus bahwasanya meskipun COVID, karena STR-nya bukan kesalahan dari tenaga kesehatan tersebut tidak mau mengurus, tapi secara sistem memang ada kebijakan mereka masih boleh untuk melakukan input bahwasanya nomor mereka masih berlaku, tapi secara by system memang terakomodirnya masih menjadi tetap merah gitu Pak. Dan kami ketika melakukan evaluasi, kan kami tidak mungkin untuk melihat satu persatu apakah dia STR-nya lebih dari 5 tahun atau tidak. Nah, kami hanya melihat sementara ini masih melihat indikator-indikatornya aja Pak, merah atau bukan. Baik, Bu Ratna, itu masukan buat tim kita nanti. Sementara sih tidak masalah ya, artinya merah itu bukan berarti selalu jelek ya. Itu hanya mengingatkan. Yang penting kita bisa menjelaskan. Nanti kita cari metode yang tepat sama tim kita supaya untuk mengantisipasi kendala-kendala seperti itu, apakah saat pada STR sedang diperpanjang, terus bagaimana dengan metode STR yang supaya tidak merah. Nanti kita coba diskusikan. Oke, di sini saya juga membuka teman-teman Datin atau yang lain, silakan berkomen ketika menjawab atau ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Silakan teman-teman Datin supaya bisa membantu dalam hal kegiatan ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah dokter spesialis yang cepat sekali ya? Apakah dokter
mungkin Mbak Umay bisa bantu atau Mas Lian mencatat pertanyaan-pertanyaan yang memang masih izin pertanyaan untuk tenaga. Ini mitra bisnis. Oke, yang terakhir aja saya lihat deh. Izin bertanya, apakah data SDMK sudah sepenuhnya dapat bridging dengan RS Online? Iya. Kalau dibilang sudah sepenuhnya, iya. Jadi Bapak Ibu, ketika menginput di SDMK khususnya rumah sakit, data sudah bisa masuk semua ke SIRS Online. Nah, hanya saja memang kita sedang melakukan pendekatan kembali dengan teman di Pak Haidar. Apakah datanya bisa kita feedback? Mungkin gitu ya Mas Adit ya. Data dari SIRS Online diedit bisa lari ke SDMK, itu kita belum melakukan pendekatan kembali karena memang yang saat ini sudah berjalan. Ketika input memperbaiki data otomatis sudah terupdate di SIRS Online. Yang belum kita melakukan pendekatan kembali adalah ketika teman-teman SIRS Online mengedit, apakah datanya bisa kita tarik kembali. Itu yang belum kita mungkin bisa jadi PR kita kembali sama SIRS Online. Tapi yang jelas bridging sudah sepenuh hati, sudah berjalan sesuai dengan harapan. Ini dari Rumah Sakit Klinik Mata Nusantara, silakan mengajukan raise hand tangannya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Langsung aja Bapak Ibu. Silakan dari Rumah Sakit Mata Nusantara. Iya, silakan tadi. Oke, kalau nggak ada, ini ada WA dari Bu Debi dari RSPIK. Ya, Debi dari RSPIK. Selamat siang Pak Timur, saya mau bertanya. Untuk data kami senantiasa update di RS Online, di SSDMK. Tapi jika kami update di SSDM, tapi jika kami update di SSDMK, data SIS kami kacau. Ada data karyawan yang sudah resign dan sudah kami hilangkan, tapi di bulan berikutnya namanya masih ada. Salah satu karyawan sudah kami input dari September, tapi belum terverifikasi. Terima kasih Pak. Oke, ini Bu Debi sudah menghilangkan datanya, tapi masih ada di SIRS Online ya? Begitu ya Bu Debi ya? Silakan dari Rumah Sakit PIK ya Mas ya? Iya, RSPIK. Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, silakan Bu Debi. Silakan Bu. Oke, mungkin kalau memang tidak mau tidak bisa bersuara, gini Bu, tadi kan sudah saya sampaikan. Betul Pak, betul. Oke. Iya, betul. Jadi tadi sudah saya sampaikan, harusnya data yang ada di SSDMK ketika diinput otomatis sudah terupdate di SIRS Online. Nah, saja tadi Ibu sudah memperbaiki data tapi tidak langsung perbaiki di RS Online ya, gitu ya Bu ya? Iya Pak, jadi kami selalu update di SISDK, tetapi ketika kami di waktu misalnya jeda 1 hari atau 2 hari, kami lihat lagi yang di SIRS itu semua data jadi tumpang tindih Pak. Ada karyawan yang sudah resign itu masih ada lagi namanya, dan itu karyawan yang sudah 2-3 bulan ke belakang Pak. Oke, nanti kita cek lagi ya Bu ya, karena nanti mungkin kita bisa duduk bareng lagi sama pihak Yankes. Mas Adit bisa bantu nanti ya, ini di RTL kan ternyata kita sudah memperbaiki data, tapi mungkin pihak Yankes yang belum memfilter ya, memberikan gitu ya Mas Adit. Ya, silakan. menambahkan dari Pak Timur terkait dengan SIRS itu, terakhir kemarin kita sudah update lagi untuk screen ke SIRS, sudah ada respon ke sana, namun sampai sekarang saya lagi kontak juga ke Yankes sekarang untuk metode get data dari sana, karena sepertinya saat ini ada trouble untuk data yang terbarunya. Jadi saya belum dapat feedback lagi dari SIRS, tapi kalau setahu saya, kalau yang berjalan itu data yang masuk ke SIRS itu akan mereplace data yang ada di sana. Jadi di SIRS itu tidak ada history, jadi dia akan dihapus kemudian ditumpuk dengan data yang dari SSDMK seperti itu.
Untuk selanjutnya mungkin kalau sudah ada info dari Yankes, kami akan update ke Bapak Ibu sekalian. Itu Pak Umar. Ya, makasih Mas Adit. Ya, Bapak Ibu, Bu Debi bisa ditunggu ya. Mudah-mudahan sih informasinya seperti yang Mas Adit sampaikan bisa kita perbaiki, bahwa ternyata jangan ditumpuk begitu, mungkin bisa kita langsung pakai yang terakhir misalnya seperti itu. Oh, jadi ya, maksudnya diedit aja gitu nggak apa-apa, Pak? Sementara seperti tadi yang sampaikan Mas Adit, bahwa data memang seperti itu, Bu. Jadi di mana ya, Bu? Menumpuk. Jadi gini Pak, kalau yang kami itu biasanya kan kalau misalnya contoh ada dua hal. Yang pertama, ketika karyawan sudah tidak bekerja, maka kami akan langsung diklik, kan ada yang hapus sama edit kan Pak. Biasa kalau untuk karyawan yang resign kami hapus. Bukan hapus yang, Bu, mungkin di SIRS ya? Memerhatikan. Yang di SIRS. Oh, di SIRS. Di SIRS Pak, di SIRS Pak. Iya, di SIRS Pak. Ini yang yang di SIRS dulu Pak. Yang di SIRS itu kami hapus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk karyawan masuk, yang tadi WA-nya saya udah kirim ke Pak Timor, itu yang September masih belum terupdate. Jadi ketika direktur kami tiap bulan buka, itu tuh yang belum diverifikasi tuh banyak banget Pak, dan kami sering ditegur oleh direktur. Padahal kami selalu melakukan, kalau SISDMK itu kami update-nya tanggal 10-an. Kalau SIRS itu kami update-nya di akhir bulan, karena karyawan kami masuk di awal dan di pertengahan, jadi kan biar satu kali Pak. Nah ketika itu ya kayak tadi saya bilang masalahnya itu Pak, itu untuk SIRS. Nah hal yang berikutnya adalah ketika ada karyawan yang kami mau memasukkan SIP-nya dia, misalnya kami input dia kan belum ada SIP misalnya. Nah itu juga sama Pak, nanti tiba-tiba datanya kacau lagi. Jadi solusinya adalah kami setiap bulan itu ngisi yang SISDMK plus dengan yang SIRS. Habis itu yang di SIRS kami download Pak, kami download di Excel. Jadi pembuktian kepada direktur bahwa kami sudah melakukan proses editing dan cleaning data. Itu Pak. Oke, berarti ini bisa kita lanjutin Mas Adit ya ke teman SIRS. Nah, bisa. Jadi kalau nanti sudah ada pemecahan ya Bu, untuk nanti selanjutnya kalau misalkan ada update data, cukup di SIRS-nya itu di klik bridging aja, nanti dia akan langsung mengupdate sesuai SSDMK. Jadi kalau misalkan nonaktif, ya dinonaktifkan aja di SSDMK dengan alasan apa, misalkan dia sekolah atau pindah atau meninggal atau apa itu. Nah langsung nanti di SIRS-nya tinggal login, masuk ke form SDM itu, tinggal klik tombol bridging yang merah yang kanan atas ya Bu ya. Oh, jadi kami nggak usah input lagi, pokoknya begitu kami login ke SIRS langsung bridging gitu ya Pak? Habis kami input. Yang masuk adalah data yang terbaru dari SSDMK seperti itu. Oke, baik Pak. Ya, ternyata awalnya memang begitu Bu Debi. Jadi cukup menginput di SSDMK, tidak perlu menginput di SIRS. Nah, permasalahannya adalah ketika Ibu sekarang masih menginput di dua aplikasi kan? Ya, gitu. Oke. Makasih Pak Timor. Ya, makasih. Makasih Pak. Aduh. Ini masih banyak lagi. Mohon di dashboard. Tanya sedikit menambahkan ya Pak, mohon izin apakah ini berlaku juga untuk provinsi yang lain. Jadi kalau untuk Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kami memberikan informasi kepada seluruh rumah sakit bahwasanya jika ada tenaga relawan, istilahnya posisinya itu adalah statusnya relawan ataupun juga dia statusnya perbantuan, itu tidak diinput ke dalam SISDMK. Kenapa? Karena di sisi yang lain kami juga melakukan pendataan data relawan itu terpisah. Nah, ketika misalnya diinput ke dalam SSDMK, takutnya nanti artinya double counting atau perhitungan ganda. Nah, kepada rumah sakit kami memberitahukan bahwasanya kalau misalnya katakanlah untuk rumah sakit yang sifatnya grup Pak. Jadi misalnya rumah sakit Siloam. Rumah sakit Siloam itu mereka grup. Ketika misalnya yang satu rumah sakit, misalnya rumah sakit Siloam Kebonjeruk menjadi rujukan rumah sakit COVID, kemudian rumah sakit yang lain itu memberikan bantuan tenaganya kepada rumah sakit Siloam Kebonjeruk, itu mohon untuk tidak diinput ke dalam rumah sakit Siloam Kebonjeruk. Mohon diinputnya sesuai dengan SIP mereka itu bekerja di rumah sakit yang mana, karena di sisi lain kami juga melakukan pendataan tenaga relawan COVID agar tidak double counting. Demikian Pak. Ya, makasih Bu. Di SSDMK relawan tidak dimasukkan kok Bu. Di provinsi lain juga sama, karena dia khusus sendiri untuk pendataannya. Baik, terima kasih Bu Ratna.
ini ada pertanyaan lagi. Mohon di dashboard 5 untuk analisa rincian jumlah masa aktif STR kurang dari 6 bulan bisa ditampilkan untuk memberikan informasi ke nakes untuk perpanjangan STR. Mungkin teman-teman ada mau bantu jawab? Teman-teman di Datin? Ya, untuk masa aktif STR itu belum ada link individu ya, sedang dibuat. Dari dashboard 5 kan nanti ada tuh di tabel kecil itu ada jumlah SDM yang nanti itu bisa diklik sih. Sekarang masih di dalam proses pembuatan. Oke, ada lagi pertanyaan. Mohon izin, kami masih kesulitan untuk masuk ke SIRS online. Bagaimana Pak? Nah, ini bisa ditanyakan ke teman Yankes ya, Bapak Ibu yang ada di provinsi. Bisa jadi username akunnya ada di mereka. Bapak Ibu bisa minta ya username akun untuk masuk ke SIRS online. Kami juga tidak bisa memberikan itu karena bukan wewenang kami. Setahu kami dulu masukkan kode rumah sakit, kemudian ada passwordnya Mas Adit gitu ya. Passwordnya 1, 2, 3, 4, ya, makanya sudah berubah kayaknya. Nah itu yang kami nggak tahu. Silakan ditanyakan ke teman Yankes di provinsi atau teman di pusat di Yankes. Silakan Bapak Ibu lagi. Ya, ini pertanyaan terkait dengan XR dan SIP, apakah ada sanksi jika memiliki indikator merah? Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwasanya kalau sanksi itu sebenarnya sudah ada pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Bahwasanya bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dan SIP itu pastinya ada sanksi, di mana jika mereka tidak memiliki maka sanksinya denda maksimal 100 juta. Nah itu kalau secara sanksi yang tertulis di bunyi undang-undang. Sanksi yang lain adalah perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya kami setiap tahun itu ada pemeriksaan dari berbagai macam instansi. Salah satunya misalnya dari BPK, dari BPKP, itu setiap tahunnya selalu menanyakan terkait dengan STR dan SIP. Nah, ketika misalnya ada rumah sakit yang tidak memiliki STR dan SIP, karena dibunyi undang-undang bahwasanya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan itu ada terletak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga provinsi, itu akhirnya yang mendapatkan teguran baik secara lisan maupun tertulis adalah yang jelas pastinya kepala dinas dan kepala suku dinas kesehatan. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh rumah sakit, karena rumah sakit Bapak Ibu sekalian itu berada atau bertempat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, mohon kita bersama-sama mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang ada. Jika Bapak Ibu mempekerjakan tenaga kesehatan, pastinya mereka harus memiliki STR dan SIP dengan kondisi yang masih berlaku. Demikian. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan. Memang mungkin bisa nanti dilakukan kembali, direkap oleh Bu. Nanti teman-teman kita bisa merekap juga nih nanti di story chatnya. Nanti dibantu mungkin ya sama Mbak Ume, bisa bantu ya Mbak Ume. Nanti kita bisa feedback ke pertanyaan-pertanyaan. Rata-rata pertanyaannya memang terkait dengan STR dan SIP, dan ini apakah ada sanksi ya? Tadi sudah dijawab. Artinya SIRS kita tidak perlu lagi input ya Pak. Oke, ya konsep awalnya begitu Bapak Ibu. Cukup sekali. Jadi hal ini yang akan coba kita jajakan juga ke teman-teman Puskesmas. Kalau boleh tahu di DKI menggunakan aplikasi Puskesmas atau apa ya untuk bisnis proses Puskesmas? Banyak ya? Macam-macam ya? Oke. Ada pakai Puskesmas ya? Nggak tahu ya? Nah, kita menjajakan juga sama dengan Puskesmas. Apakah kita bisa bridging? Ya, niat awalnya kita cukup input di SSDMK, nanti datanya bisa terpakai di SIRS. Niatnya seperti itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa seperti itu, karena memang ini kita lagi mendorong SIRS juga untuk bisa seperti yang kita harapkan gitu. Jadi cukup di SSDMK aja. Karena memang kalau banyak aplikasi di daerah juga teman-teman di Pasyankes akan kasihan kalau bisa single sign on tanpa ID kan seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa tercapai Bapak Ibu. Oke, silakan lagi. Terkait dengan yang di situ ada periksa untuk NIK dan STR, bagaimana Pak posisi sekarang ini? Ya, kalau NIK memang saya sudah sampaikan kemarin sama Pak Imam, datang lagi ke Pusdatin awal
bulan Juni ini memang belum ada info terkait. Jadi memang kita belum bisa menggunakan yang dari Dukcapil, Bu Ratna. Tapi yang STR KKI dan KTKI dan KFN nggak ada masalah, sepertinya aman-aman aja, bisa dites. Nah, untuk yang Dukcapil kita masih menunggu arahan dari pimpinan karena ada beberapa second opinion atau plan B-nya yang akan kita coba tempuh, tapi pun itu masih menunggu ketuk palu pimpinan untuk melakukan oke, lanjutkan gitu. Jadi masih menunggu, Bu. Ini mohon maaf sekali kami kalau terkait dengan STR karena dengan SIP dengan NIK karena memang kita tidak bisa langsung ke Dukcapil, memang harus lewat Statin gitu. Sementara seperti itu ya Bu Ratna. Terus solusinya gimana ya? Sementara input isi ya kalau diperiksa berarti kan mencek data yang ada di dalam doang, tidak langsung bisa mencek data yang ada di Dukcapil gitu Bu. Ini juga ada hampir setahun ya, mohon maaf teman-teman di daerah, teman-teman di Pasienkes, di rumah sakit, kami memang ada kendala karena ini ada terkaitannya dengan stakeholder lain yaitu dengan Pusdatin. Mungkin itu dulu Bu terkait dengan NIK. Ya, Pak. Sampai dengan sekarang Pak, jujur masih ada beberapa rumah sakit yang sebenarnya di kolom chat ini juga ada Pak yang menyampaikan bahwasanya kenapa sih kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan itu kok sistemnya harus input one by one, tidak bisa langsung upload all gitu. Oke. Ya, ini dulu kita kan sudah pernah gagal ya dengan metode metode impor begitu Bapak Ibu. Ternyata banyak data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. NIK-nya masih ada yang double, terus masih ada yang tidak diisi file-filenya. Nah, kami membuka loh Bapak Ibu untuk membantu mengupload ya, tapi untuk rumah sakit yang benar-benar kosong gitu. Kami bisa bantu, tapi dengan syarat Excel-nya itu sudah rapi. Jadi kami bisa membuka Bu Ratna untuk rumah sakit yang baru, katakanlah ada rumah sakit swasta baru, ada 100 pegawai, ada SDMK-nya di situ, dan kami bisa membantu upload. Syaratnya Excel yang kami kasih sudah terisi dengan baik, nanti tidak akan menginput satu-satu. Memang proses isi SDMK ribet di awal ya, artinya repot di awal satu-satu, tapi nanti kesananya insya Allah mudah. Mungkin itu dulu Bu Ratna. Ya, baik Pak, terima kasih. Kemudian selanjutnya terkait dengan ada yang mungkin Bapak Ibu dari rumah sakit yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, ingin berbicara langsung dengan narasumber, kami persilahkan dengan membuat raise hand. Ya, di sini juga ada Mas Topik. Silakan Mas Topik, mungkin ada sedikit apa yang ingin disampaikan, komen terkait dengan DKI dan rumah sakit di DKI. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari sumber waras, bagaimana dengan pendidikan yang SDMK-nya di bawah SMA, SMP itu? Kalau nggak salah SMP, SMA ada deh pendidikannya. Ada deh. SD, SMP, SMA Bapak Ibu bisa milih kok, ada. Apabila tidak ada, bisa memilih lainnya. Mungkin Mas Topik mau nyampaikan? Silakan. Ya, saya tarik tadi beberapa penyampaian dari Dinkes, dari Dinkes Jakarta, yang masih mohon juga kita mulai membuat dokumentasi bahwa yang dilakukan Jakarta ini merupakan apa yang seharusnya bisa dipakai untuk di provinsi lain. Pertama poinnya itu adalah ada selalu surat edaran ataupun surat hasil evaluasi yang rutin dikeluarkan oleh Dinkes terhadap fasilitas ataupun surat yang lainnya yang tetap mendukung ini poin yang saya dapat dan sangat bagus
saya terima hari ini, dan ini menjadi bagian bahwa ini merupakan proses yang baik. Terus yang kedua poinnya itu tadi yang terakhir saya lebih senang mengenai bagaimana proses pengisian data itu mulai dipermudah. Ide-ide itu kan tadi Mas Tim sudah menjelaskan bahwa akan ada improve dari SSDMK dan lain-lain. Jadi kalau bisa juga beraktif untuk mewujudkan agar pengisian data itu lebih dipermudah, karena rumah sakit juga banyak kerja dan rutin yang dilakukan. Jadi contoh-contohnya nanti kita bisa diskusiin, apakah mungkin ide-ide yang pernah didiskusiin di PSDM cukup chatting aja itu sudah bisa ngupdate data seperti itu. Jadi nggak perlu buka aplikasi SSDMK secara web atau membuka Excel-nya, cukup untuk hanya chatting saja misalnya seperti itu. Nah, update namanya ataupun nambahin SIP, ngupdate SIP-nya ataupun nambah STR bagi yang baru dan lain-lain. Itu sebenarnya yang kalau bisa kita mulai wujudkan seperti itu. Jadi ini semua terbantu ya, dan petugas dari pengelola data SSDMK itu tidak melulu juga menginginkan perubahan data secara rutin gitu. Mas Tim, lanjut. Pak Taufik atas pendapatnya. Mungkin nanti DKI akan kita jadikan pilot project juga ya, Mas Taufik ya, untuk kegiatan kita selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dapat dilaksanakan secepatnya. Oke, nih Rumah Sakit Setia Mitra gimana Pak? Pak ini nih biasanya Pak siapa nih? Lupa saya, Pak Tio ya. Silakan Pak, Setia Mitra angkat tangan. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Pak Timor. Pagi. Jajarannya. Saya bertanya terkait dengan SIP. Tentunya tadi sudah dibicarakan oleh Bu Ratna atau Pak Timor. Ini kalau ada tenaga psikolog yang praktek, apakah itu harus mempunyai SIP, dan sejauh mana psikolog yang bisa praktek di rumah sakit? Baca Pak Timor dan Bu Ratna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Ratna mau bantu jawab? Ya, boleh Pak. Jadi sebenarnya pada prinsipnya seperti ini. Apapun jenis tenaga kesehatannya, baik itu psikolog maupun seluruh jenis tenaga kesehatan yang sesuai dengan list yang tadi udah saya sampaikan tuh, ada jenis-jenis tenaga kesehatan yang wajib ada di rumah sakit maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Termasuk di dalamnya ada tenaga psikolog. Tenaga psikolog yang masuk dalam tenaga kesehatan adalah psikologi klinis, di mana dia ada organisasinya, diketuai oleh Ibu Cassandra kalau nggak salah. Nah, itu kalau memang dia berpraktek di rumah sakit, ya wajib hukumnya dia memiliki SIP, STR maupun SIP tenaga kesehatan gitu Pak. Jadi sebenarnya tidak ada tenaga kesehatan jenis ini dia boleh praktek tanpa SIP, jenis tenaga kesehatan ini itu nggak harus ada SIP, tidak seperti itu. Pada prinsipnya ibarat kata kita mau naik mobil, nah STR SIP itu adalah SIM-nya. Ketika mulai mereka berpraktek atau memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di rumah sakit, mereka wajib hukumnya untuk memiliki STR dan SIP. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ya, Bu Ratna. Ini masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ini yang mungkin Bapak Ibu masih malu-malu bertanya ya. Malu-malu bercanda lewat voice. Izin bertanya Pak Timor, kalau ada pegawai yang resign, pensiun, mutasi sudah dihapus di SMK, apakah kemudian di hanya cukup mengklik bridging
dan mengikuti data terbaru. Harusnya seperti itu, benar. Tadi kalau kita ingin konsep awalnya adalah ketika di data STMK itu sudah diperbaiki, sudah diupdate, di sesonan tinggal klik bridging saja. Tadi saya sampaikan Mas Adit seperti itu. Mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, karena kita juga akan melakukan pendekatan ke Yankes kembali untuk metode bridging ini. Mohon izin Pak Timur ingin menambahkan Pak, kan Ya, silakan. sesuai dengan undang-undang bahwasanya nanti asisten tenaga kesehatan Oke, ya. itu per Oktober 2020 habis. itu sudah tidak dikeluarkan lagi kan SPR-nya. Nah mungkin Ya. secara by system kalau kami boleh bermohon mungkin berarti berlaku setelah itu ya Pak, jika Ya. dia masih ada entah itu rumah sakit ataupun Fasiankes ketika mereka melakukan input data STR dengan tenaga kesehatan asisten tenaga kesehatan yang di bawah D3, maka secara by system akan ada notifikasi gitu Pak. Oh, gini. Baik Bu Ratna, jadi kita kan dari awal dari tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya sejak Undang-Undang Nakes itu dikeluarkan, kita selalu mengantisipasi dengan di bawah D3 kalau bisa sudah dibuat asisten. Ya, apakah masih ada di DKI? Boleh nggak kita minta datanya? Bisa nggak dikeluarkan? Nanti coba kita cek di SSDMK. Masih adakah tenaga yang di bawah D3 tapi kita masih tulis nakes? Harusnya tidak. Ya kan? Tidak ada. Harusnya tidak ada tenaga D3 di bawah D3 kita masukkan dengan kategori nakes gitu. Harusnya kita masukkan kategorinya asisten tenaga kesehatan. Nanti kita bisa cek Bu Ratna, karena ada metode percepatan yang kemarin dilakukan oleh pusat RPL, apakah DKI juga banyak yang mengikuti? Ada ya? Banyak Pak. Nah, oke. Kalau ada, coba tolong dicek apakah sudah diupdate ketika mereka jadi asisten. Otomatis kalau sudah melakukan RPL dan sudah diwisuda, harusnya mereka sudah nakes. Nah ini nanti kita boleh di sesi sendiri kita bisa bridging data itu, kita lihat data itu apakah tadi seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan sudah up to date nih Mbak. Ya benar, kalau memang itu kita gunakan di per Oktober aja ya. Setelah itu Maksudnya gini Pak, contohnya adalah pada tenaga kefarmasian. Pada tenaga kefarmasian misalnya untuk yang dia lulusan SMF. Lulusan SMF itu untuk yang perpanjangan STR itu sampai dengan nanti Oktober masih ada, istilahnya stopnya nanti final Oktober 2020. Nah akan tetapi setelah Oktober 2020 SMF tersebut itu sudah nggak bisa lagi perpanjang, sudah tidak bisa lagi untuk mendapatkan STR. Nah, kecuali dia memang meningkatkan pendidikannya, istilahnya pendidikan memang harga mutlak untuk dia bisa mendapatkan STR. Nah, andai kata misalnya by system bisa terwujud, katakanlah oh dia secara pendidikan dia SMF otomatis bawah D3, tapi kalau masih dia mengisi STR dan SIP-nya maka berarti ini nggak berlaku STR SIP-nya. Kita kan by sistemnya untuk SMF kan tidak ada cek STR ke KFN, yang di KFN itu hanya apoteker. Iya kan? Tidak ada kan, isian manual ya. Pak. Iya. Mungkin laporan aja Bu Ratna, data tenaga SDM kesehatan yang di bawah D3 itu bisa kita lihat per provinsi ya, per kabupaten kota. Mungkin itu, dan per Pesankes mungkin itu bisa dikeluarkan, nanti diminta Mas Tio mengeluarkan data SDM kesehatan di bawah D3. Nanti kita bisa cross check dengan jabatannya, apakah masih ada jabatannya yang tertulis nakes gitu, kategorinya apakah masih nakes. Ini ada pertanyaan dari ada yang resen tadi, Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Nah ini ada juga Bu Ratna, analis mikrobiologi wajib memiliki STR atau ICP nggak Bu? Ini gimana ya kemarin? Sejauh yang kami tahu Pak, ini kan masih menjadi pembahasan di. Jadi gini, saya bantu jawab Bu. Saya bantu jawab ya, Bapak Ibu. Tadi mendefinisikan tenaga yang punya STR atau SIP, mungkin Bapak Ibu bisa cek dulu di OP-nya. Untuk tenaga analis mikrobiologi, apakah sudah ada OP-nya atau masuk OP mana? Karena syarat pembuatan STR, mereka harus dapat izin dari atau surat pengantar dari OP. Nah ini saya tanya kembali, untuk analis mikrobiologi OP-nya itu masuk OP mana? Kalau saya belum tahu ini, mudah-mudahan ada yang bisa ngasih tahu. Nanti OP itu yang akan membuatkan surat untuk pengajuan STR gitu ya Bu ya.
Ya, belum ada Pak. Oke, clear. Kalau belum ada berarti belum memiliki SDM. OP-nya belum terbentuk ya. Oke, next ada lagi Bapak Ibu, masih banyak ini terkait dengan ini. Kita cukupi sampai jam 12 boleh? Karena jam 1 kita ada rapat lagi. Ya. Izin Pak Timor, untuk petugas Bank Darah yang lulusan D1 PTTD apakah tetap masuk nakes? Tadi sudah dijelaskan Bu Ratna ya. Di bawah D3 termasuk asisten nakes. Izin bertanya Pak, ketika sudah diedit tetapi tidak tersimpan itu bagaimana ya? Itu di SISDMK ya? Ketika sudah diedit tapi tidak tersimpan. Harusnya tersimpan sih. Ya mungkin gini Pak, ini lebih ke arah kendala teknis. Bahwasanya kami sampaikan kepada PIC rumah sakit, ketika misalnya kita berikan feedback, oh ini yang harus dilakukan revisi, mereka harus melakukan edit. Nah akan tapi ketika dilakukan edit tidak tersimpan. Nah itu sistem pada SSDMK itu kan sistemnya top to bottom. Jadi dia harus benar-benar runut dari atas sampai dengan bawah, pengisiannya tidak hanya terpaku pada kolom isian yang kosong atau kita revisi aja. Nah itu yang terkadang menjadikan dia tidak tersave. Oke. Ini saya dapat dari teman-teman nih ada pertanyaan udah direkap oleh Mas Lian dengan Mas Adit, udah ada di Google Docs. Mungkin saya share ke Bu Ratna ya, nanti ke depannya bisa kita bahas lagi ketika hal-hal yang belum itu bisa kita jawab. Ya, nanti bisa dibuatkan list pertanyaan, mungkin memang yang punyanya atau wilayahnya pusat nanti bisa di list Bu Ratna. Ya, oke, makasih. Ya, clear. Tadi yang edit tadi berarti sudah selesai Bu ya, Pak ya, Bu ya. Secara teknis ketika dia simpan harusnya sudah mau ya. Oke. Izin bertanya Pak, untuk pegawai yang CTLN apakah harus dikeluarkan dulu dari data pegawai? Ya, prinsipnya data SSDMK adalah data sesuai fakta. Ketika yang bersangkutan tubel aja, tugas belajar aja, kita bisa keluarkan dia dengan tugas belajar. Artinya dia tidak sedang aktif. Nah, dengan CTLN sudah pasti ketika mereka cuti di luar tanggungan negara berarti kan tidak aktif. Kita bisa kategorikan lainnya ya. Lainnya kan ada tuh keluar berhenti karena lainnya, bawahnya tulis ketik CTLN. Pak, saya kesulitan untuk penentuan kode diklat jenis pelatihan. Apakah Kemenkes ada literatur untuk penentuan jenis pelatihan? Oh, ini ada Pak Markus ya di sini ya? Mas Adit, ada Pak Markus ya di sini? Yang jelas kode diklat tadi maaf tapi nggak tahu masih ada. Okay. Kode diklat ada Pak, kayaknya Pak di situ di apa? Di Excel yang itu kita sudah menjelaskan ada kode diklat ya di situ ya. Kode diklat itu kalau mengacu ke form A1 A5 itu ada. Mungkin dari bisa bantu share itunya. Iya. Yang di tabel master pelatihan itu kan udah ada kode-kodenya. Nanti bisa dicek ya. Ya. Ibu Bapak. Oke, ini Dharma Nugraha. Pak Dharma, mangga. Pak Dharma atau Ibu nih? Silakan Pak, tangga apa? Nada present. Silakan Pak. Silahkan dari Dharma Nugraha biasanya Ibu, silahkan Ibu. Oke, sambil jalan ini ada pertanyaan juga Pak Timor, bagaimana cara menghapus data SDMK yang double? Ya, yang double itu yang satu dinonaktifkan saja Bu. Tuh Pak, silakan di nonaktifkan. Pak Timor izin bertanya dari SRJPD harapan kita. Data ada 197 tenaga umum lainnya yang belum tercantum karena memang tidak ada pilihan seperti peran Bu Bakti. Oke, ini menarik sekali yang Bu Ratna, masih PR kita. Kemarin saya ingin menyampaikan juga apa yang didukung, apa yang disampaikan Bu Sinta sebelumnya. Kita akan juga melakukan pemetaan ya Pak. Nomenklatur pemetaan di rumah sakit di seluruh Indonesia, di mana di swasta terutama ya masih banyak yang memang tidak bisa atau tadi metodenya pendekatan. Jadi coba-coba, oh kalau ini kayaknya cocoknya ini gitu ya, dengan persepsi masing-masing. Ya, saya paham dengan persepsi masing-masing. Mungkin saya coba cari tahu juga selain Kemenpan, ini Bu, apakah ada organisasi atau semacam kayak Persi yang mengeluarkan jenis-jenis tenaga itu ya? Seharusnya sih kalau kita acuannya pemerintah, kita acuannya Menpan. Nanti kita cek ke Menpan apakah ada jenis-jenis tenaga yang nanti bisa saya tanyakan ke teman-teman di Renbud
untuk tenaga yang di luar nakes dan di rumah sakit swasta. Itu yang perlu kita mapping ya harusnya ya. Ya. Nah, kita sih pengen ada standar atau keseragaman. Misalnya kalau di rumah sakit swasta itu manajer kayak gitu ya, asisten manajer kayak gitu. Nah, terus kalau di kita mungkin eselon 4 atau fungsional kayak gitu ya. Nah, itu yang perlu kita ini. Ya. Nah, ini ada nih yang share nih tentang jabatan pelaksana lingkungan Kementerian Kesehatan. Ini pakai apakah tenaga HK dari rumah sakit kanker ya. Ini coba Ibu, Pak, teman sejawat nih sama nih kita dari pusat respon ya. Tentang jabatan nomor HK 07 tahun 2016. Nanti kita cek. Tapi itu mungkin hanya untuk di pemerintah kali ya. Tapi kalau yang di swasta ini yang perlu kita petakan. Ya betul Pak. Jadi pengalaman kami di DKI Pak, kami sudah sebenarnya pemetaan sudah kami lakukan, akan tetapi itu tadi yang seperti yang tadi kami sampaikan di feedback Pak, bahwasanya pemetaan sudah kami lakukan tapi sifatnya generalisir. Nah, generalisir otomatis kami mengabaikan apakah dia berasal dari jenis rumah sakit yang dari jenis rumah sakit umum ataukah rumah sakit khusus. Nah, itu masih kami abaikan. Nah, otomatis nanti walaupun secara general sudah dibuatkan, akan tapi memang memasukkannya agak-agak rumit ya Pak, terutama bagi rumah sakit, misalnya rumah sakit angkatan. Rumah sakit angkatan itu kan dengan jenis tenaga yang sangat beragam, lebih kompleks daripada rumah sakit jenis umum. Mungkin Bapak Ibu yang berasal dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara merasakan itu ketika melakukan input untuk tenaga penunjang. Itu kami pun ketika harus dijembrengkan istilahnya, oh ini jenis tenaga realnya namanya ini, sedangkan pemetaan yang kami buat ini, itu untuk menyandingkannya lumayan susah Pak. Oke. Mungkin Mas Taufik ada masukan, karena kita juga akan mengacu ke NHWH. Di NHWH ada nggak variabel-variabel tenaga yang seperti itu ya? Setahu saya masih dokter, masih nakes aja ya Pak Taufik ya? Ya, kalau di NHWA itu masih tenaga kesehatan. Kalau SDMK kesehatan itu kan sorry. Di NHWA itu di semua indikator itu masih mengacu kepada tenaga kesehatan. Namun di kepenguatan kita itu kan SDMK kesehatan. Jadi belum bisa. NHWA itu kan masih health worker sebenarnya. Ya, oke. Ya, masih seperti itu. Ya, artinya ini kan menarik sekali ya, kita bisa mengumpulkan data di luar itu, dan kita perlu juga untuk mengkelompokkan jenis-jenis tenaga itu yang tantangannya Bu Ratna ya. Ya, betul Karena Pak. suatu saat tenaga itu juga butuh juga pengakuan ya, bahwa mereka tuh masuk kategori yang mana gitu ya. Yaitu untuk reporting juga itu sangat penting, karena nanti bisa pimpinan minta data berapa sih katakanlah tenaga penunjang keuangan, misalnya kalau di sana, atau IT kayak gitu ya, yang ada di swasta kayak gitu ya. Ya, karena itu masih PR kita. Ya, karena nantinya ke depan seperti tadi yang ada di dalam Permenkes itu kan orientasi ke depan adalah nanti berdasarkan analisa beban kerja. Jadi nanti kan tidak hanya pada rumah sakit pusat saja yang punya pemerintah yang harus menghitung analisa beban kerja, tapi juga rumah sakit swasta. Nah, bagaimana bisa mereka menghitung analisa beban kerja jika tidak bisa disandingkan dengan data existing? Nah, ketika data existing itu ada, berarti kan dia harus ada rumahnya, harus ada nomenklaturnya, harus ada kelompoknya. Ya, kayaknya memang ini bukan tugasnya PPSDM juga ya Bapak Ibu ya, ini tugas bersama, kita melibatkan, karena mungkin stakeholder lain yang terkait dengan peta jabatan ini. Ya, apa betul, mungkin BKN, apa mungkin Menpan, atau swasta yang memang organisasi profesi atau apa gitu ya. Karena memang jabatan-jabatan yang tadi ini tidak punya OP-nya ya. Kayak saya aja IT itu tidak ada OP-nya kan. Ya. Gitu. Padahal tenaga IT banyak. Gitu. Baik, Bu Ratna, mungkin sudah ajan, tapi atau mau diteruskan atau gimana nih? Ini menarik sekali nih. Kalau saya lihat nih pertanyaannya banyak banget ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa dijawab lewat by grup atau lewat chat ya. Mungkin ya nanti kita petakan lagi Bu Ratna ya. Ini menarik sekali antusiasnya terkait dengan pertemuan kita ini. Mungkin boleh nanti diusulkan lagi
sebulan atau 2 bulan setelah ini kita boleh lakukan untuk triwulan ketiga kita evaluasi lagi tadi, karena kami berharap Monef yang dilakukan oleh provinsi ke rumah sakit dapat berjalan juga gitu. Sambil pekerjaan-pekerjaan kecil masih banyak PR-PR kita di pusat juga memang tadi terkait jabatan, terkait dengan SIRS. Mohon dukungan Bapak Ibu semua ini karena kami juga dengan tim yang sangat solid, tim yang memang sudah apa adanya, artinya tidak bisa, belum ada penambahan tenaga juga, kami harus terus bisa memuaskan atau melayani teman-teman stakeholder di Indonesia ini. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan Bu. Mohon izin menyampaikan bahwasanya kami mengapresiasi ya Pak, pada hari ini itu yang ikut bergabung di acara ini itu dari mulai direktur, ada manajer, ada kabak SDM, ada kasatpol kepegawaian, ada kasatpol TU, beragam profesi join di acara meeting kita hari ini Pak. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman dari rumah sakit. Kami merasa terhormat karena Bapak Ibu direktur, Bapak Ibu para pejabat di rumah sakit swasta dan pemerintah telah hadir untuk kegiatan ini. Kami mohon maaf kami tidak bisa melayani dengan 100% on time sampai jam 4 sore karena masih banyak rapat-rapat yang akan kami lalui. Mungkin ini aja Bu Ratna, kita coba bikin forum, ini usul aja ya, forum yang memang nanti bisa diikuti tim pusat. Forum ini akan terus memantau tadi PR-PR yang akan bisa kita kerjakan. Nanti forum ini yang akan mengingatkan gitu. Mungkin ada perwakilan dari pusat, perwakilan dari teman-teman dari rumah sakit terkait dengan tadi contohnya misalnya dengan SIRS, dengan peta jabatan dan lain-lain. Mungkin itu saran aja ya, bisa aja nanti dimasukkan tim pusat atau saya bersama teman-teman di pusat di salah satu wadah atau forum tersebut, di mana forum itu bisa menjadikan masukan untuk SDM lebih baik. Siap Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Timor dan tim. Secara keseluruhan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atas nama pimpinan dan juga segenap jajaran kami mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan Pak Timor dan tim, kemudian juga pada para direktur, kabak SDM, manajer SDM, kemudian PIC rumah sakit, pengelola data SDMK, semuanya seluruh rumah sakit kami sampaikan terima kasih banyak. Kepada teman-teman yang ada di suku Dinas Kesehatan juga terima kasih banyak berkenan untuk join pada fasilitasi online hari ini ya Pak. Berarti kita cukupkan ya Pak ya, ya. Bapak atau kami yang menutup Pak? Silakan saya kembalikan ke Bu Ratna. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari para narasumber dapat menambah soft skill dan juga pengetahuan refreshing kembali terhadap terkait dengan SSDMK. Apabila Bapak Ibu masih ada kendala atau permasalahan dapat disampaikan kepada tim kami melalui WA group maupun personal, dapat mungkin masih ada kendala-kendala atau apapun yang dialami terkait dengan SSDMK dapat disampaikan kepada kami. Demikian, terima kasih banyak. Kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin foto dulu Bapak Ibu, foto dulu semuanya, videonya dikeluarkan, kita bisa foto. Mudah-mudahan Bu Ratna jadi dokumentasi kita. Ada yang mau foto, semuanya dikeluarkan. Ya, foto. Ya, senyum. Pakai foto semua. Kalau bisa. Pakai video, maksudnya pakai video. Ayo, siapa yang mau foto? Bu Ratna foto? Ya, boleh Pak, sebentar Pak. Saya foto ya. Senyum, 1, 2, 3. Oke. Ya. Satu lagi. Ya. Oke, cheers Bapak Ibu semuanya, angkat tangan. Dan terima kasih semuanya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Seperti itu sih.